Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyina Muhammad amma ba'd. Ya, sebagaimana kesepakatan, hari ini adalah hari terakhir untuk hari terakhir untuk kajian sebelum ujian ya. Nanti kita lanjut setelah ujian insyaallah. Adapun acara hari ini adalah pertanyaan apa saja, terutama masalah sirah ya, nabawiyah, yang mungkin anak-anakku sekalian ada pertanyaan yang mengganjal ya di hati, silakan bebas. Pertanyaan bebas, jawabannya belum tentu ada ya. Jadi pertanyaannya bebas. Oh ini. Silakan paling bacakan. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Ana mau bertanya, kapan dan kemana Nabi Muhammad SAW pertama kali melakukan perjalanan dagang? Syukran, jazakumullah khairan. Ya. Ya, pertanyaan. Assalamualaikum, Afwan Ustaz. Ana mau bertanya, kapan dan kemana Nabi Muhammad SAW pertama kali melakukan perjalanan dagang? Syukran, jazakumullah khairan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dari sejarah yang saya baca, pertama ya dagang dengan pamannya. Karena kalau dengan Khadijah, yang kedua, yang keberapa tidak tahu ya, yang ditemani oleh Maisarah utusan Khadijah ya, itu tidak dijelaskan kapannya, tapi kemungkinan mendekati beliau menikahi Khadijah radhiyallahu anha. Ya, karena Khadijah sedang menyelidiki pemuda yang jujur, makanya diberi tugas berdagang, bekerja. Kalau pergi pertama ke Syam, ya, itu yang bertemu dengan pendeta Bukhairah. Kita sudah bahas di video sebelumnya, ya. Walaupun hadisnya dipertentangkan, ya, yang dimunkar, ya, yang dianggap munkar, hadis perginya Nabi berdagang sebagai asisten. Jadi para pembesar Quraisy, yang di situ ada pamannya Abu Thalib, ya, berdagang sampailah di Syam. Syam bahkan di sini ya, kalau lihat di sekarang di medsos sudah ada itu tempat Nabi mengunjungi Syam. Syam yang di sini adalah Syria. Syam itu zaman dahulu, Syam itu Syria, Lebanon, Palestina, Jordan. Ini Syam. Ya, begitu. Nah, jadi ini perjalanan pertama berdagang. Dan di situ bertemu dengan Bukhairah. Tapi Nabi tidak berdagang. Begitu para pembesar Quraisy, orang-orang tua Quraisy istirahat di bawah pohon, beliau ngasih makan onta, makanan kendaraan, ya, begitu. Dan hadis ini diperselisihkan tentang sebahagian matanya. Ya.
Kalau sanatnya, adik-adik, anak-anakku sekalian paham ya, sanat dan matan. Kalau sanat disahihkan oleh Al-Albani, oleh At-Tirmidzi dan lain-lain, itu sanat. Kalau matan ada yang sahih, ada yang munkar. Artinya apa? Kalau kalau kita lihat, Ustadz juga udah membahas dengan panjang lebar. Waktu dagang, ya Nabi bertemu dengan Bukhairah, pendeta Bukhairah. Pendeta ini biasanya nggak pernah keluar dari tempat ibadahnya. Banyak orang lewat dan mereka kaum Quraisy sering ke situ tapi nggak pernah keluar. Pendeta Bukhairah. Tapi pada saat ada Nabi, pendeta itu langsung keluar dan mencari Nabi dan bersalaman. Ya, dan bersaksi bahwa inilah pemimpin rahmatan lil alamin. Ya begitu. Maka orang Quraisy bingung. Ya, dari mana kamu tahu? Ya, karena Bukhairah adalah pendeta alim, ya, beda dengan pedagang. Pedagang walaupun jalan dengan Nabi, mereka nggak tahu Nabi. Tapi Bukhairah tahu. Nah, ini kisah jalan berdagangnya tapi bukan dagang. Nabi sebagai anak yang umur 12 sampai 13 tahun, ya diajak pamannya berdagang. Begitu. Itu yang pertama. Ada lagi pertanyaan lain? Assalamualaikum. Jika kita bertemu dengan yang bukan mahram di dalam mimpi, tapi dia menyentuh kita, berpegangan tangan, gitu. Apakah kita berdosa atau tidak dalam mimpi tersebut? Ya, mimpi ada 4 atau 3 ya. 4. Pertama dari Allah, kedua panggilan hati atau jiwa, ketiga dari syaitan, ya, keempat fisik, keadaan fisik kita yang saya pernah jelaskan. Kalau mimpi dari Allah, ya biasanya benar. Ru'yatul, ya seperti Rasulullah mimpi masuk Mekah, ya, ya. Laqad sadaqallahu rasulahu ru'ya bil haq, itu ru'ya bil haq. Atau Umar mimpi azan lalu dibenarkan oleh Rasulullah, ya manggil salat itu seperti ini. Kalau mimpi kita ada juga yang dari Allah, yang baik-baik. Insya Allah kita berdoa mungkin, ya kita dikabar berjumpa dengan Nabi. Jika seorang beriman mimpi berjumpa dengan Nabi, pastikan itu Nabi. Syaratnya dia paham fisik Nabi. Nabi tingginya segini, tampan, rambutnya seperti ini, kulitnya begini. Ya, kalau dia mimpi Nabi, ya ada seorang datang ke Syekh Abdullah bin Bas, nyatakan aku bermimpi Nabi seperti ini nih. Tolong cirikan Nabi yang kamu lihat di mimpimu. Setelah yang mimpi ini cirikan, ya Nabi seperti ini, jenggotnya banyak. Oh itu bukan Nabi itu setan ngaku Nabi. Lalu mimpi panggilan hati, kita inginkan misalkan beli HP, atau ayah kita bikin kejutan, surprise, baru kita buka dibangunin, ya pasti kita kesel yang bangunin, apalagi iPhone 17 gitu kan, bangun lihat lagi apa Android yang 2 juta, 1 juta, ya nggak apa-apa, itu mimpi, itu baik panggilan hati. Yang ketiga mungkin kita posisi tidur kita selentang kah atau tertindik kah tangan kita, itu juga bawa ke jiwa, seakan-akan kaki kita dimakan macan misalkan, padahal adik kita atau ibu kita nindiin kaki kita, ya seperti itulah. Nah yang mimpi yang anak tanyakan apa tadi, bertemu dengan ikhwan, ini bisa macam-macam. Bisa mungkin dari Allah kalau memang ingin dijodohkan, ya dengan ikhwan itu katanya, atau panggilan hati karena selalu mengidam-idamkan pujaan hati ke bawah tidur. Dan kalau sampai berbuat yang tidak wajar pun itu nggak dosa, ya karena mimpi kan, ya karena ada hadis Rafatul Aqlam, kolam diangkat, ya
Kolam diangkat, rafatul kolam, kolam diangkat artinya tidak tercatat. Ya, seseorang, yaitu 3 golongan. As-sabi, anak kecil. An-naimun, orang tidur. Dan orang yang gila. Itu kalau berbuat maksiat atau dosa, ya nggak dosa dia. Misalkan orang tidur, mimpi, ya apalagi. Andai kan sleepwalking, tahu kan sleepwalking? Tidur tapi berjalan, atau bakar rumah 3, dia nggak dosa, tapi tetap bayar. Hukum positifnya bayar. Tapi secara hukum dia tidak dosa. Tidur, atau berjalan, ya. Saya pernah ngajar punya murid di Pondok Indah, seorang presiden direktur Goodyear, sudah balik ke Malaysia. Dia pernah cerita lagi ngobrol-ngobrol, dia lagi tidur di sofa karena mungkin istirahat, istrinya turun dari tingkat atas bawa pisau seperti gini, ya, horor. Tapi ya itu nggak dosa, bukan nyari suaminya, dia mimpi ke dapur bawa pisau, seakan-akan ingin membunuh. Pas bangun, pas sadar, ya dia nggak tahu apa-apa. Jadi anakku sekalian, kalau mimpi itu nggak dosa. Kan ada mimpi yang lebih dari sekedar pegang tangan. Cuma kalau bisa ya memang kalau sudah ke bawah mimpi terhadap seorang dan kita sudah sangat ingin, ya nikah saja. Ya, kalau udah nikah nggak pakai mimpi lagi. Ya, real. Begitu maksudnya. Kan sedih disiksa dengan mimpi-mimpi indah, begitu bangun ngelihat, ya nggak ada pujaan hati kita di samping kita. Wallahu a'lam. Pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum, semoga Ustadz selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Izin bertanya, bagaimana cara agar kita selalu dapat istiqomah menjalankan perintah Allah Ta'ala. Syukran barakallahu. Ya, ini pertanyaan yang berat, artinya mungkin secara teori kita bisa ya menyatakan istiqomah tuh begini begitu, tapi secara hakiki amalan pribadi belum tentu yang merumuskan bisa istiqomah. Ya, fastaqim kama amarta, dalam suatu qaul, ya, istiqomah kalah kamu apa-apa yang telah engkau diperintahkan. Istiqomah itu adalah seorang berjalan, ya, di syariat Allah, tekun, ya, sesuai dengan keimanannya. Karena keimanannya lah kalau lagi tinggi dia kencang sekali, ibadah sunnahnya, wajibnya dan lain-lain. Begitu dia lagi futur atau lagi ya malas, tetap dia bertahan, tidak sampai dia keluar dari sunnah-sunnah Nabi. Dalam satu hadis, saya nggak bisa tampilkan bahasa Arabnya, ya, setiap orang mempunyai waktu-waktu, dan ada bagi yang waktu-waktu semangatnya ya di jalan sunnah, maka aflah, faqad aflah, maka dia beruntung. Tapi bagi yang saat futurnya keluar dari sunnah, dari syariat Allah, faqad halak, maka hancurlah dia. Itu. Semua orang nggak mungkin imannya di atas terus, karena sesuai dengan fitrah manusia, kecuali Rasulullah SAW. Rasulullah tidak pernah futur sama sekali. Kalau lelah, ya, selelah-lelahnya Rasulullah, sholat sunatnya itu hampir wajib. Witir buat Rasulullah wajib, ya. Dan Rasulullah sering puasa wasal, sehingga para sahabat kalau mau niru dicegah. Aku diberi makan oleh Robku, kalau kamu tidak. Ya, puasa wasal adalah terus. Sudah waktunya buka, dia terus puasa. Ya, begitu. Nah, kalau kita al-imanu yazid wa yanqus. Iman itu naik turun. Seperti kalau yang belajar fisika itu, listrik kan ada 2. Ada direct current dan kedua
AC, alternating current. Current itu listrik, aliran listrik. Ya, gelombangnya kalau grafiknya begitu, turun naik, turun naik. Kalau direct current ya DC lurus saja. Ya, iman itu yazidu yanqus, yazidu bi taatillah wa yanqusu bi ma'siyatillah. Seorang konsisten istiqamah tergantung imannya. Maka jauhilah maksiat, karena maksiat itu akan merendahkan iman. Seorang beriman bukan imannya seperti direct current itu DC, stabil, bukan, turun naik. Ya, ini Ahlus Sunnah memahami iman itu yazid, bertambah dan berkurang. Bertambah karena taat pada Allah, menjalankan wajib, sunnah, ya, menuntut ilmu, begitu. Wayankus, ya, wayankus dan berkurang karena maksiat, baik maksiat dosa besar, dosa kecil. Ya, yang bahaya adalah yankusnya, orang berimannya tidak istiqomah kalau tergelincir pada kekufuran. Begitu. Jadi istiqomah satu, pertahankan keimanan. Kita tahu iman kita naik turun. Kita tahu kita kadang-kala mengalami futur. Tapi pertahankan. Jangan sampai futurnya keluar dari sunnah, keluar dari yang wajib, nggak sholat, lagi sumpah, ya, lagi bete, sholat aja enggak. Ya, ini nggak boleh. Ini bisa halak, bisa rusak keimanan kita. Ya, begitu. Mungkin seorang patah hati atau gagal ujian di sekolah, atau ada yang menyakiti, dibully, lalu dia futur. Ya, efeknya ke agamanya malas, ya. Tidak mau berbenah diri, tidak mau menjalankan kewajiban, ini nggak boleh. Intinya istiqomah harus mempertahankan keimanan. Dua, bagaimana mempertahankan keimanan yang baik? Adalah dengan ilmu. Seorang nggak akan bisa istiqomah dengan benar kecuali dia terus menuntut ilmu. Ibadah yang agung setelah tauhid dan sholat adalah nuntut ilmu. Kalau orang yang tidak nuntut ilmu din, ya, di sini ilmu din, dia mudah sekali tergoncang, mudah sekali futur. Baru cobaan sedikit futur. Futur adalah seorang bosan, tidak ingin beribadah, tidak ingin menuntut ilmu. Obatnya ilmu itu sendiri. Dengan menuntut ilmu kita tahu, oh ini saya lagi futur. Ada orang lagi futur, dia tidak tahu dia lagi futur. Ada orang lagi jauh dengan Islam, dengan Allah, ya, dia tidak tahu, dia nyaman-nyaman saja, rezeki jalan terus, kesehatan lancar, nama makin viral, dia pikir dia disayang Allah, padahal dia sedang futur. Ya, hati-hati, ini nama istidraj. Makanya kita mempunyai ilmu, ya, ilmu itu luas, ilmu itu menjaga kita sudah paling bawah apa enggak, kita ini udah tenggelam apa enggak. Makanya boleh juga membaca buku lama seperti Ibnu Qayyim. Ketahuilah musuhmu setan. Setan itu punya 7 perangkap. 1, syirik dan kufur, jauhkan. Punya ilmu tentang syirik dan kufur. Karena apa? Lain asrakta layahbatunna amaluka. Jika engkau syirik, hancur amalan kamu. Syirik ada 2, syirkul asghar, syirkul akbar, syirkul asghar, syirkul khafi. Ini paling banyak diamali, difahami ilmunya, sehingga kita tidak mudah futur dan tidak istiqomah dalam bertauhid. Terutama istiqomah dalam tauhid. Tidak boleh orang lagi down imannya langsung ke kuburan. Kalau masih hidup, kalau begitu meninggal lagi ke kuburan, saya bosan doa nggak dikabulin, sekali-sekali ikut ke kuburan kali aja. Wali fulan, orang soleh fulan mengabulkan doa saya. Bukan mendoakan si mayit, tapi dia minta sama mayit. Ini sirkul, ya, bisa sirkul asghar, bisa sirkul akbar. Hati-hati. Ini istiqomah di situ. Terus kalau selamat dari sirkul akbar, lalu
istiqomah kita dirusak dengan perangkap kedua, yaitu ya al-kabair, dosa-dosa besar. Biasanya orang yang telah terperosok dalam dosa besar, setan nggak langsung bahagia. Sudah, kamu sudah berzina, kamu sudah korupsi, kamu sudah maling, itu udah ngapain, sudah terlambat kamu, nggak perlu udah tobat, udah kerjakan yang lainnya, nggak usah sholat, begitu. Ini setan. Perangkap setan yang kedua itu sebenarnya bukan al-kabair tapi bid'ah. Ya, Ibnu Qayyim menjelaskan bid'ah. Orang yang bid'ah selalu mendakwahkan bid'ahnya. Dia yakin apa yang dia pelajari benar, makanya diajarkan, dia sebarkan, dia cetak, dia bagi-bagi, dia keluarkan uangnya untuk ke bid'ah syirik. Bid'ah ada kufriyah, ghair kufriyah. Ini setan juga. Kalau kita kena bid'ah, itu bakalan tidak istiqomah dalam ikuti sunnah. Kalau syirik kita bertentangan dengan tauhid pertama, yaitu tauhidullah. Syahadat kita yang pertama, asyhadu alla ilaha illallah, itu syirik akbar. Yang kedua bid'ah, itu bertentangan dengan syahadat yang kedua, ya, Muhammad wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Muhammad diutus untuk diikuti, ittiba. Kalau berbuat bid'ah berarti kita menentang sunnah. Dan ketiga, keempat, dan lain-lain. Ya, ketiga baru al-kabair, dosa besar, ya, yang kita ketahui, berzina dan lain-lain. Keempat, dosa-dosa kecil. Orang yang mengerjakan dosa kecil itu bisa merusak istiqomah dia dalam beribadah. Menganggap ini dosa kecil ini sering dikerjakan itu bisa jadi dosa besar. Ini yang merusak istiqomah kita. Ini kiat-kiatnya diantaranya. Pastikan kalau jatuh ke dosa kecil langsung istighfar, berazam untuk tidak mengulangi walau sekecil apapun. Ulama menyatakan jangan lihat dosa kecilnya, tapi kepada siapa kalau kita maksiat. Kita maksiat pada Allah. Allahu Akbar. Kok sanggup kita ya bergelimang dengan dosa kecil, padahal dosa itu dibenci Allah. Keempat, ya, kalau sudah lolos dari dosa kecil dicegat lagi dengan skala prioritas. Seorang nggak tahu skala prioritas. Dia bilang saya besok mau ujian nih, ya saya perlu belajar pakai HP, sholat lupa, HP bukannya baca juga. Itu skala prioritas dia nggak tahu. Sholat tetap, mau ujian apa ke besok. Jangan lambat sekali, jangan sampai keluar waktu. Ya, hadis-hadis menyatakan banyak. Di antaranya di hadis Muwatta, ya, di sini pernah nih ada ujian akhir, saya marahin guru pembimbingnya sampai terlepas sholat asar. Ya, di Numar ini. Ya, ini terus terang saja karena ini ilmu. Ini salah skala prioritas. Memperjuangkan ujian, sholat asar lewat. Kalau memang tahu boleh dijamak, karena pembimbingnya awam, nggak paham ilmu, jadi sholat asar terlewat. Saya marahin, dan nggak boleh terjadi seperti itu. Mau ujian apapun, ya kita bisa jamak. Misalkan ujian dari jam 1 sampai jam 6, kita bilang ya kita jamak sholat zuhur asar 4 rakaat, boleh sekali-sekali begitu. Bukan sholat zuhur saja, habis itu sholat asar lewat sampai maghrib. Ini bisa dosa. Dalam kitab Muwatta Imam Malik, orang yang meninggalkan sholat asar terutama seakan-akan dia kehilangan keluarganya. Ya, kalau dia seorang anak, dia kehilangan ibunya, bapaknya, begitu. Ya, jadi hati-hati. Kelima ya. 6, istiqomah juga bisa karena kita berteman atau di setan menggunakan tentaranya berbentuk orang munafik, ya, mengembuskan, ya, atau bertingkah laku di depan kita sehingga kita terpengaruh. Almar'u ma'adini khalili. Kadang-kala setan menyerang kita dari teman baik kita. Udah sholat nanti aja, kita shopping aja dikit lagi nih. Nah, begitu. Ini setan ini. Setan berbentuk manusia yang diutus, ya, yang berupa perangkap. Yang adalah kita kalau memang mau istiqomah, ya ukhti, kita harus sholat dulu, nanti hilang nih asar dan begitu. Wallahu a'lam.
Ya. Afwan Ustaz, sekitar 3 pekan yang lalu Ustaz menyebutkan kalau Rasulullah SAW dikembalikan kepada ibunya Aminah karena Halimah yang mendesak untuk minta mengembalikan Nabi. Namun di pekan berikutnya Ustadz bilang kalau Nabi dikembalikan sendiri oleh Halimah karena peristiwa pembelahan dada. Jadi mana yang benar dari perihal tersebut? Ya, ini proses kronologi sejarah ya. Awal-awal setelah Halimah mengambil Rasulullah SAW kecil untuk disusui dalam keadaan terpaksa karena Rasulullah miskin, keluarganya miskin, ya. Dan Halimah juga susunya pas-pasan untuk anaknya aja kurang. Tapi daripada pulang malu dengan rombongan kawan-kawan yang sudah dapat anak bayi kaya-kaya, diambillah Muhammad dengan keadaan terpaksa setelah diskusi dengan suaminya. Begitu disusukan langsung air susunya banyak, bahkan melimpah, sehingga Muhammad kecil sallallahu nyusu sampai kenyang. Anak ya kandungnya, anak biologinya Halimah Sa'diyah nyusu juga sekenyang. Bukan itu saja, kendaraan yang ditumpangi yang tadi paling belakang, makanya dia dapat yang terakhir, yaitu dapat Muhammad karena lambat ontaknya. Itu langsung gerak cepat, membalap, menyusul semua yang ada di rombongan paling awal pulang kampung. Sampai tiba di kampungnya, didapati hewan-hewan ternaknya Halimah Sa'diyah dan suaminya gemuk-gemuk. Ini berkah dari mengambil Rasulullah. Dan itu bertahun-tahun ya, berkah itu terus. Makanya Halimah Sa'diyah sayang ya kepada Nabi Muhammad, membawa berkah. Sehingga ibunya beberapa kali ngambil nggak dikasih. Ya, nanti saja biar dia sama saya. Ya sampai 4 tahun kalau nggak salah. Akhirnya pada tahun-tahun tertentu, tahun-tahun mendekati Halimah menyerahkan ke Rasulullah, ke ibunya Aminah, ibu kandungnya, ibu biologisnya, itu ada kejadian di belahnya dada Nabi Muhammad SAW. Nah, anaknya yaitu teman saudara persusuan Nabi, anaknya Halimah Sa'diyah, ya menyaksikan itu, takut, lalu pulang ke uminya. Ya Umi Muhammad dibunuh. Uminya panik. Si ini Halimah Sa'diyah panik, melihat dia pucat mukanya Muhammad, langsung nggak berpikir panjang. Padahal dia selalu nahan Aminah untuk ngambil anaknya. Tapi pada saat itu karena dia punya tanggung jawab yang bagus sebagai amanah, ya. Nah, itu hikmahnya adalah kalau kita diamanahkan, misalkan di pondok, di asrama, jika ada anak yang sakit kita hubungi orang tuanya sebagai bentuk amanah. Nah, begitulah Halimah Sa'diyah langsung pasang pelana onta. Di pengakuan Rasulullah, aku ditaruh di pelana onta, Halimah Sa'diyah duduk di belakang, lalu diserahkan ke ibunya, ibuku, dan diceritakan, ya ini anakmu sehat dan lain-lain. Aku takut untuk menjaganya lagi karena dia kejadian seperti ini, yaitu dibedah oleh malaikat. Kesaksian Nabi sendiri dan anaknya. Aminah, ya Aminah tidak terkejut, ya seharusnya kan seorang ibu kandung lagi, seharusnya terkejut, tapi Aminah tenang karena aku telah mengalami sesuatu yang memang agak aneh mengandung Muhammad kecil ini, dimana keluar cahaya dari perutku ke arah Syam. Syam itu bisa Syria sekarang, Lebanon, Palestina, dan Yordan. Itu Syam. Kalau Syria ya Syria. Nah, Syam itu 4 atau 5 negara. Jadi nggak bertentangan itu. Nah, ulama menjelaskan inilah sebab musabab dipulangkannya Nabi. Sebetulnya Halimah Sa'diyah ingin jaga sampai panjang, sampai lama. Tapi karena ada kejadian seperti itu, dia nggak menanggung resiko dan dibalikan anak
ya Muhammad kecil ke Aminah begitu. Izin bertanya, Ya. apakah zaman Nabi jika ada orang yang bermata minus ada atau tidak kacamata atau pembesar begitu? Ya, ini pertanyaan di zaman Nabi ada yang minus atau apa? Kelainan mata. Ya, kelainan mata. Kalau sakit mata ada. Pada suatu saat Rasulullah ingin mengutus peperangan besar. Rasulullah menyatakan, aku akan serahkan bendera ini. Bendera itu lambang ya, lambang perjuangan. Ya, salah satu syarat jihad adalah ada pemimpin, ada pasukan, ada bendera. Ya, Rasulullah tanya, "Wow, semua sahabat sudah siap-siap. Aku akan serahkan bendera ini untuk seorang yang dicintai Allah dan dia mencintai Allah dan Allah mencintainya." Umar radhiyallahu anhu sudah siap-siap ya, begitu sholat langsung ya pasang muka lah itu. Cari muka lah nggak apa-apa, cari muka pada Rasulullah. Dan fasabiqul khairat. Semua ingin ditunjuk. Lalu Rasulullah cari-cari wajah nggak ada pada saat itu. Aina Ali ya. Lalu mana Ali? Ali radhiyallahu anhu ya. Mantunya, suaminya Fatimah. Ya Ali sakit nggak ikut berjamaah karena matanya sakit begitu. Lalu dia dipanggil, Rasulullah panggil, ya kenapa kamu matanya sakit disengat atau apa gitu. Lalu Rasulullah ruqyah dengan diludahin sembuh, maka bendera dikasih. Itu kalau masalah ya masalah sakit mata, tapi enggak dijelaskan minus ya apa silinder ya, dulu belum secanggih itu ya. Jadi kalau sakit mata ada dalil-dalil saja ya. Ada orang yang yang tadi yang dari awal buta seperti Abdullah bin Umi Maktum, muazin kedua setelah Bilal ya. Beliau dari muda yang Rasulullah ditegur oleh Allah gara-gara dia karena dia ingin ngaji aja, padahal Rasulullah sedang berurusan dengan para pembesar Quraisy ya. Ayatnya kamu hafal itu ya, surat Abasa wa tawalla anjahul a'ma ya, ketika datang seorang buta ya, itu buta dari kecil. Proses sakit yang keseringan diberitakan adalah ain ini karena sengat ya, seperti Ali radhiyallahu anhu karena disengat, bukan karena minus atau silinder atau plus, wallahu a'lam. Mungkin pertanyaan yang penting ini satu Ya. lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terkait dengan sirah ini, izin bertanya, apakah hukum menggoda teman sejenis meskipun hanya bermain-main atau bercanda, apakah bisa mengarah ke LGBT seperti? Ya, menggodanya gimana? Ya, kalau menggodanya memang ke arah membawa saling cinta, bukan semua. Ya, bahkan di Riyadhus Shalihin, jika engkau mencintai saudaramu, ini hadis untuk sama orang laki ya, ucapkanlah itu. Ya, uhibbuka fillah. Ya, nah dalam bab ini jika orang mempraktekannya sembarangan dianggap ya geli orang dibilang kamu cintain saya ya. Tapi kalau yang paham hadis biasa itu, kami kalau daurah ketemu hibulafillah ya begitu, nanti kita jawab ya. Nah ini nggak apa-apa karena dia mengamalkan hadis, walaupun orang awam belum paham, mungkin dianggap ke arah LGBT. Nah ini perlu sosialisasi, kita sebarkan hadis-hadis seperti ini. Jika menggodanya ke arah fisik, memuji sehingga menjatuhkan, ya ini nggak boleh. Atau ke arah LGBT, menggodanya sambil menyentuh, ya ini nggak boleh. Ya, alat-alat bagian yang sensitif,
Ya mencium yang nggak penting ya nggak perlu. Ya mencium pipi dan lain-lain. Pelukan boleh ya boleh. Rasulullah juga kalau perjalanan jauh berpelukan. Mencium kepala ya bagi orang yang dihormati ya. Orang Arab kalau jumpa dia lihat kita tua ya saya kan udah tua ini saya sering dicium kepalanya ya begitu sebagai tanda hormat. Nah, kepada masyayikh kita mencium kepala kita, kepala para masyayikh. Walaupun muda, boleh. Nah, jadi adik harus hati-hati. Kalau mungkin kita menggoda teman kita dan teman kita risih, tidak boleh kita lanjutkan. Tidak boleh. Karena misalkan memanggil nama, jika yang dipanggil itu marah, tidak boleh kita lanjutkan. Seperti kalau menjelaskan boleh. Misalkan ada nama Hasan, ada 10 Hasan. Ini Hasan yang mana? Hasan yang agak pincang, nah itu boleh. Ya, yang kakinya agak pincang karena banyak Hasan. Binnya sama lagi, Hasan bin Fulan, Hasan bin Fulan sama semua. Kan orang ingin tahu Hasan bin Fulan yang mana ini, ya. Maka boleh dicirikan fisiknya. Ya, begitu. Jadi hati-hati dalam bab ini terutama misalkan pujian itu mengarah kepada tergodanya hati sehingga timbul cinta yang ke arah LGBT, stop. Dan kita harus ketegasan, Ukti tolong stop ya, kamu menggoda saya seperti itu nggak bagus, nggak pantas, saya nggak senang. Harus terus terang. Orang Indonesia pekewo tahu kan, nggak enakan, ini nggak boleh. Ya kalau di Barat ya seperti Australia atau di Arab itu kalau nggak senang bilang nggak senang, nggak apa-apa. Ya, kita harus berani menyatakan perasaan kita, ya, begitu. Agar orang yang berbuat salah berhenti, agar orang berbuat baik terus. Misalkan, jazakallah khairan akhi, masya Allah bantuan kamu sangat bermanfaat. Itu boleh begitu. Jangan jazakallah khairan. Kadang-kadang nggak mengucapkan apa-apa atas kebaikan orang. Itu nggak bagus. Ya, ucapan jazakallah khairan itu bagian dari balasan. Ucapan baik adalah sedekah. Kita disedekahin orang kita baik. Terima kasih ya. Masya Allah keluarga antum sangat baik kepada keluarga saya. Alhamdulillah gitu ya. Nah, ini feeling yang kita ungkapkan. Jangan disembunyikan. Dan kalau tidak suka juga begitu. Ucapkan, akhi maaf saya tidak suka kalau antum ngomong seperti ini. Oleh sebab itu suami istri begitu akad nanti doakan kepalanya istri diucapkan langsung suami mengatakan, istriku, kamu kan sekarang istriku, aku tidak senang punya istri yang seperti ini. Tolong jangan ada di diri kamu. Kalaupun ada, belajar untuk menghilangkannya. Nah istrinya juga gitu, sama ya, abang, kasihku, sayang, aku juga nggak senang kalau ada hal-hal seperti ini. Dilihat sesuai syar'i enggak atau cuman feeling. Kalau sesuai syar'i laksanakan. Kalau sekedar feeling doang ya bisa didiskusikan. Aku tidak senang kamu makan jengkol. Wah, itu hobi saya. Ya udah kita bicarakan gimana. Ya, 50-50. Kalau makan jengkol ya toiletnya di luar di masjid gitu. Ya bisa itu. Itu ada pernikahan bukan hancur karena yang hal-hal besar. Justru karena garam, karena gula, karena bawang, karena jengkol begitu ya. Walaupun ada belum nikah dan belum tentu mau nikah, tapi nikah itu sunnah. An-nikah min sunnati, faman raghiba an sunnati falaisa minni. Begitu. Wallahu a'lam. Sudah? Sudah, pertanyaan tersebut perihal LGBT mungkin perlu adik-adik bahwasanya diceritakan kalau ada kejanggalan perihal tersebut yang dirasa perlu diketahui oleh wali kelas dan kepala sekolah agar bisa mencegah dan bisa berkonsultasi kepada psikolog. Mungkin itu tambahan Ustaz. Ya. Demikian ini kemampuan saya dalam menjawab. Mungkin ada kekurangan, jika ada kesalahan nanti saya lihat rekamannya, saya akan perbaiki atau koreksi di lain kesempatan kita berjumpa. Dan kalau bisa setiap perjumpaan kita ada pertanyaan satu saja seperti ini, sehingga bermanfaat pertemuan kita untuk kedepannya.
Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.